Hyundai baru saja meluncurkan Hyundai kereta facelift dan kereta N-Line di awal tahun ini ya. Jadi menariknya adalah tipe yang paling rendahnya yang active manual transmission itu dibanderol 299 jutaan. Nah, itu menyenggol beberapa range harga di segmen LSUV. Yuk kita lihat aja mobil ini. Seperti yang aku bilang tadi, kalau mobil ini harganya itu menyentuh beberapa mobil yang ada di segmen LSUV. Jadi contohnya ada Toyota Rush tipe G automatic, ada Daihatsu Terios R automatic, ada Nissan Magnite Premium Turbo MT, ada juga dari Honda nih, Honda WRV yang ECVT, Honda BRV S manual, dan yang terakhir Suzuki XL7 Hybrid Beta Automatic. Untuk kereta yang varian terendahnya, yang varian aktif itu di harga 299 juta. Sedangkan di atasnya ada yang Trend itu di harga 331 juta. Di atasnya ada yang versi style harganya di 396 juta. Lalu ada yang Prime yang ini, yang kita lagi pinjam ini di harga 426 juta. Nah, baru masuk ke varian N-Line. N-Line ya yang versi terbawahnya ada di harga 460 juta. Sedangkan yang tertingginya yang turbo, N-Line turbo itu di harga 507 juta rupiah. Nah, sekalian refresh sedikit tentang eksteriornya. Jadi pembaruannya itu sebenarnya ada di grillnya. Udah kelihatan banget kan, bukanya ini beda banget. Karena dulu model grillnya ini seperti model grill di Tucson yang baru nih. Nah, sekarang di kereta yang sekarang ini itu seperti grill yang ada di Palisade. Terus perlampuannya juga beda dan udah LED semua. Kalau kalian beli yang varian aktif itu masih pakai halogen. Nah, sekarang di Prime udah LED semua. Bedanya itu doang, kalau dari luar sama peleknya beda sih, peleknya beda. Sekarang dia refresh. Tapi sayangnya untuk bagasinya belum power tailgate. Nah, untuk bagasinya aman banget ya, kapasitasnya besar. Sekarang kita langsung ke dalam aja. Yang bikin kelihatan beda yang paling mencolok adalah di bagian head unitnya yang sekarang udah menyambung dengan speedometernya. Ini di sini udah lengkap ya, udah ada navigasi, udah ada Bluetooth juga, dan udah terkoneksi Android Auto maupun Apple CarPlay secara wireless. Tapi kelihatannya ini untuk ukurannya sih kayaknya lebih panjang juga dari varian yang lama ya. Karena kalau yang dulu itu di bagian head unitnya di sebelahnya itu ada tombol-tombol. Sekarang tombol-tombol pengaturannya ini pindah ke bagian bawah sini. Jadi di sini makin banyak lagi tombol-tombolnya. Udah ada pengaturan AC-nya juga nih. Terus ada wireless chargingnya juga. Kalau transmisi masih sama. Pokoknya bagian sini ke sini itu masih sama dengan yang kereta lama. Masih ada juga si air purifiernya. Dan joknya pun juga masih berbahan kulit sama. Tapi bedanya ada di bagian motifnya doang berbeda. Udah ada ventilated seat juga, baik front passenger atau driver. Tapi pengaturan kursinya masih manual. Tapi speakernya masih Bose dong. Selain belum power back door, di mobil ini juga ternyata belum ada fitur kamera 360-nya nih. Dan bisa dilihat sendiri kalau resolusi dari kameranya rendah, dia kurang jernih. Semua varian kereta ini dari yang versi paling rendahnya ya, yang aktif sampai yang N-Line turbo, itu dia mesinnya sama, masih pakai mesin 1500 cc. Untuk yang kita lagi pakai sekarang ini, yang kereta Prime menggunakan transmisi IVT. Nah, jadi kan dari tadi kita udah ngomongin mobil di rentang harga 200 jutaan dan LSUV ya. Mereka itu rata-rata menggunakan mesin 1500 cc. Demikian juga dengan kereta ini. Semuanya varian kereta menggunakan mesin 1500 cc. Jadi kalau di rentang harga 200 jutaan, itu kalau di mobil-mobil lain udah dapat transmisi yang otomatis. Tapi kalau di kereta ini transmisi otomatis itu mulai dari yang varian Trend.
powertrain tipe tertinggi. Itu di harga 352 juta kalian baru dapat transmisi yang otomatis ya. Nah, kalau di harga 200 jutaan, tepatnya di 299 juta, itu kalian masih mendapatkan yang manual transmisinya untuk kereta. Tapi kalau bicara soal kapasitas penumpang, kereta ini hanya mampu menampung 5 penumpang doang nih. Sedangkan masih banyak yang lebih unggul, contohnya Soul7, BRV, terus Terios, Rush, itu mereka mampu 7 penumpang nih yang mereka bawa ya. Sementara itu, jika kita bandingkan mobil ini dengan kompetitor-kompetitornya yang lain seperti Honda HR-V, terus ada Toyota Yaris Cross dan lain-lain, mobil ini, kereta, itu lebih kerasa premiumnya. Dan kalau kita bandingin dengan mobil-mobil Cina yang sebenarnya segmennya masih sama dengan mobil ini, tapi harganya bisa jadi lebih murah dibandingkan dia, tetap kereta ini ya kerasa premiumnya dapat di sini, yang nggak bisa kalian dapetin di mobil lain. Menyentuh banyak mobil dari beberapa segmen ya mobil ini, tapi kan malah plusnya kalian jadi banyak dapat opsi kan dari harga-harga range-nya itu loh. Nah, sebenarnya kalian kalau banyak opsi gini jadi malah seneng atau bingung malahan nih karena saking banyaknya, jadi pusing gitu kan. Tapi dengan segala kelebihan dan kekurangannya Hyundai Creta ini, menurut kami ya, dia masih pantas banget sih bersaing di kelasnya dia. Oke guys, silahkan komen-komen di bawah kalian pengen kita review-review mobil apa lagi. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe di channel otomotif kompas.com. Sampai jumpa.